Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, materi, ini ya, setelah materi sebelumnya kita membahas mengenai iklim dan arsitektur. Materi kali ini kita akan membahas tentang bangunan di wilayah tropis, khususnya tropis lembab seperti di Indonesia. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu strategi perencanaan bangunan di iklim tropis lembab. Jadi, kita harus ketahui dulu bahwa iklim sendiri mempunyai dampak yang kuat terhadap pembentukan sebuah rancangan bangunan. Iklim sebuah wilayah akan memengaruhi respon dalam membentuk kenyamanan beraktivitas pengguna. Jadi respon rancangannya dari masing-masing iklim membentuk tipologi bentuk yang secara umum dikenal dengan arsitektur lokal. Nah, eh, karakteristik iklim tropis lembab mempunyai derajat kelembapan dan curah hujan yang tinggi. Dampaknya adalah banyak terdapat bukaan dan naungan berupa sosoran. Sepanjang tahun mempunyai temperatur rata-rata yang tinggi sehingga mempengaruhi bangunan dengan mempunyai bukaan dan mempertimbangkan aliran udaranya. Jadi kondisi tersebut berhubungan dengan diurnal yang rendah sekitar 8 derajat Celcius. Akibatnya variasi temperatur yang rendah. Radiasi matahari juga bervariasi dengan kondisi sering berawan. Tujuan dari perencanaan di daerah tropis lembab sendiri adalah mereduksi temperatur internal, memaksimalkan ventilasi untuk berefektivitas evaporasi, proteksi terhadap sinar matahari, hujan, dan serangga. Beberapa strategi yang dapat dikembangkan dalam iklim tropis lembab antara lain, yang pertama adalah temperatur dalam ruangan diusahakan tidak lebih tinggi dari temperatur luar. Potensi terbesarnya adalah dengan memaksimalkan shading. Kemudian yang kedua, memperbesar volume ventilasi untuk menghilangkan panas dalam ruangan. Yang ketiga, menjaga min radian temperatur serendah mungkin dengan reflective roof, separate ceiling, ventilated attic, low emissive roof material, reflective foil above ceiling, dan insulated ceiling. Yang keempat, bangunan diusahakan mempunyai bahan lightweight untuk mempercepat pendinginan di malam hari. Kemudian yang kelima, elevasi timur dan barat dihindari sebesar mungkin, karena dinding juga bersifat reflektif dan mempunyai insulasi yang baik. Kemudian yang keenam, orientasi utara dan selatan diusahakan mempunyai bukaan besar untuk ventilasi. Ruangan di dalam bangunannya juga diusahakan agar mendorong terjadinya cross ventilation. Kemudian yang ketujuh, bukaan dibuang untuk proteksi terhadap matahari, hujan, dan serangga. Yang kedelapan, terdapat ruang-ruang yang dapat mengoptimalkan masuknya udara segar. Orientasi bangunan sebaiknya mempertimbangkan adanya aliran udara dingin yang masuk bangunan. Yang kesembilan, konflik antar orientasi yang mempertimbangkan radiasi matahari dan aliran udara sebaiknya diselesaikan dengan melakukan kontrol terhadap radiasi matahari, dengan membuat rancangan yang memodifikasi antara aspek bangunan dan lanskap untuk mengarahkan aliran udara segar. Kemudian yang terakhir, untuk bangunan tunggal sebaiknya lebih banyak mempertimbangkan aliran udara segar. Nah, dalam mendesain arsitektur ya, kita juga harus dimulai dari pengolahan tapak. Yang diperhatikan pertama adalah yang pertama lokasi. Jadi lokasinya itu berpengaruh besar terhadap suhu udara, kecepatan udara, dan arah angin. Setiap kenaikan 100 meter dari permukaan laut, suhu udara di sebuah lokasi berkurang sebesar 1 derajat Celcius. Kemudian kecepatan anginnya juga semakin meningkat seiring dengan ketinggian lokasi. Lokasi yang relatif tinggi memiliki pergerakan udara yang lebih besar dari daerah yang lebih rendah. Lokasi dengan kemiringan tertentu dapat memicu pengumpulan panas atau heat gain akibat paparan matahari. Lokasi di daerah lembah mendapatkan panas tambahan dari pantulan radiasi matahari dari kemiringan tapak sekitarnya. Oleh karena itu perlu memperhatikan pemanfaatan ventilasi alami. Kemudian pengolahan tapak yang kedua yang harus diperhatikan adalah material tutupan lahan. Jadi semakin besar pantulan radiasi dari suatu permukaan, maka akan semakin tinggi suhu udara di kawasan tersebut. Kalau kita lihat dari gambar sebelah kiri ini ya, dia memiliki nilai albedo yang berbeda baik dari elemen natural maupun
material perkerasan. Jadi nilai albedo berkisar antara 0 untuk permukaan yang menyerap radiasi secara keseluruhan hingga 1 untuk permukaan memantulkan kembali seluruh radiasi matahari. Pada umumnya, permukaan berwarna terang atau kering lebih banyak memantulkan radiasi daripada permukaan berwarna gelap dan basah. Tutupan lahan dengan nilai albedo tertinggi adalah material beton dan paving, sedangkan tutupan lahan dengan albedo terendah adalah rumput. Jadi kalau kita lihat kedua material yang berbeda ini memiliki nilai albedo yang berbeda karena material yang dengan perkerasan ini dia juga memantulkan radiasi matahari. Jadi sebuah kawasan perlu memperhatikan komposisi material tutupan lahan antara perkerasan dan penghijauan. Luas penghijauan mengikuti peraturan sebagaimana diatur oleh UU RTH atau ruang terbuka hijau, yaitu minimal 30% dari luas lahan. Untuk perkerasannya disarankan menggunakan bahan yang memiliki albedo tinggi. Jadi idealnya sebuah kawasan menggunakan material tutupan lahan dengan kombinasi yang seimbang antara perkerasan dengan penghijauan. Ini ada contoh nilai albedo dari berbagai jenis tutupan lahan. Kalau dari konkrit atau paving, dia memiliki albedo yang berbeda-beda, grass block, rumput yang kering, kemudian ada soil, air, dan lain sebagainya. Pengolahan tapak yang berikutnya adalah harus memperhatikan sky view factor atau SVF. Sky view factor ini merupakan rasio antara langit yang tidak tertutup dengan hambatan-hambatan atau obstacles seperti bangunan, pohon, dan lain-lain dengan luasan langit keseluruhan pada gambar 2 dimensi. Nilai SVF berkisar antara 0 untuk luasan langit tertutup seluruhnya dari radiasi matahari hingga 1 untuk luasan langit yang terbuka seluruhnya dari radiasi matahari. Semakin rendah nilai SVF mendekati 0, berarti kawasan tersebut sangat ternaungi, dan sebaliknya, kalau mendekati 1, berarti kawasan tersebut tidak ternaungi dan sepenuhnya terekspos radiasi matahari. Di sebelah kanan ini ada contoh perhitungan nilai SVF di kawasan dengan wilayah naungan yang terbatas. Kalau yang atas ini dengan tutupan lahan air, nilai SVF-nya 0,45, dan yang di bawahnya tutupan lahannya menggunakan beton, nilai SVF-nya 0,47. Kemudian di bawahnya ini ada contoh pada kawasan dengan wilayah naungan yang tinggi, nilai SVF-nya 0,35 dengan tutupan lahan grass block ya. Kemudian dengan tutupan lahan rumput, nilai SVF-nya 0,382. Ternyata dengan nilai tutupan di kawasan yang naungannya tinggi, ternyata nilai SVF-nya lebih mendekati 0. Jadi dia dianggap baik. Kawasan sebaiknya memiliki nilai SVF yang rendah dengan memperbanyak naungan. Penambahan vegetasi dalam kawasan merupakan salah satu upaya untuk menaungi kawasan. Menanam banyak pohon rindang dalam kawasan dapat menciptakan banyak wilayah yang terbayangi sehingga dapat memperkecil nilai SVF kawasan. Oke, selanjutnya mengenai pengolahan tapak mengenai pola dan orientasi bangunan. Ini ada pada gambar sebelah kiri ini pola masa bangunan yang ideal untuk iklim tropis di Indonesia. Jadi, pola masa bangunan ideal untuk iklim tropis panas lembab seperti di Indonesia adalah polanya terbuka. Peletakan bangunan sebaiknya diletakkan menyebar dengan kepadatan populasi yang rendah dan ruang antar bangunan yang lebar untuk mendapatkan sirkulasi udara sesuai, sehingga penggunaan ventilasinya untuk pendinginan dapat dimaksimalkan gitu. Kelompok bangunan sebaiknya tidak dibangun terlalu kompak dan diatur memanjang, menyilang terhadap arah angin dominan. Jadi data tentang arah angin dominan tahunan diperoleh dari data iklim dari stasiun meteorologi dan klimatologi terdekat. Kondisi lahan di perkotaan sih umumnya cukup terbatas sehingga tidak memungkinkan untuk
pola massa bangunan yang terbuka. Nah, konfigurasi bangunan biasanya berupa rumah deret yang tidak memiliki jarak antar bangunan. Tapak sebaiknya dirancang dengan komposisi antara wilayah terbangun dan tidak terbangun yang seimbang. Wilayahnya dengan konsentrasi kepadatan pada daerah tertentu sebaiknya dihindari. Nah, gambar di sini mengilustrasikan penataan massa bangunan. Massa bangunan sebaiknya menghadap ke utara. Kalau di Indonesia ya, sebaiknya menghadap ke utara atau selatan, sehingga lebih sedikit bangunan yang terpapar matahari dari sisi barat. Jika orientasi bangunan ke barat tidak dapat dihindari, maka perlu perlakuan khusus pada fasad bangunan para orientasi tersebut untuk mengurangi dampak radiasi matahari yang masuk ke dalam bangunan. Pengolahan tapak berikutnya adalah vegetasi. Vegetasi ini penataan lanskap yang berkualitas dan sesuai dengan karakteristik wilayah dapat mempengaruhi kualitas iklim mikrokawasan. Keberadaan vegetasi di suatu kawasan hunian memberi dampak pendinginan udara di kawasan sehingga kawasan tersebut menjadi lebih nyaman dan konsumsi energinya untuk pendingin ruangan akan berkurang. Semakin rindang vegetasi, kondisi udara sekitar bangunan menjadi lebih baik. Sementara tapak yang minim vegetasi memiliki kelembaban yang udara rendah, namun suhu udaranya semakin meningkat. Vegetasi mendinginkan kawasan secara langsung melalui pembayangan dan secara tidak langsung melalui evapotranspirasi. Strategi pembayangan yang tepat dapat menghemat biaya untuk energi pendingin hingga 25%. Vegetasi berkaitan erat dengan nilai albedo tadi ya, dan sky view factor-nya. Sky view factor kawasan untuk menurunkan suhu udara kawasan. Jadi vegetasi ini dapat dimodifikasi pada iklim mikro kawasan dengan cara yang pertama memberikan bayangan atau shading, kemudian yang kedua memecah angin, yang ketiga penyerapan air ke tanah, dan yang keempat proses evaporasi. Dalam mengolah tapak untuk mendesain arsitektur perlu diperhatikan jenis vegetasinya, apakah dia berupa pohon, perdu, ataukah semak. Dan ini beberapa tipe kanopi dan efek peneduhnya. Jadi beberapa jenis pohonnya ini memberikan efek shading yang berbeda juga. Vegetasi ini mempengaruhi berbagai kontrol seperti kontrol terhadap radiasinya ya. Jadi kontrol terhadap radiasi terbaik untuk iklim tropis itu jenis tanaman hijau yang abadi atau evergreen trees karena kerepatan daunnya dapat mengontrol radiasi dan memberikan efek penyaringan radiasi sepanjang tahun. Kemudian yang kedua, kontrol terhadap angin. Ini berpengaruh pada kenyamanan termal penghuni, penggunaan energi pada bangunan, serta kondisi termal kawasan. Angin dapat membuang panas dari tubuh yang akan secara kuat berpengaruh pada penggunaan energi untuk pendinginan. Kemudian, kontrol suhu udara dan kelembapan udara. Suhu udara dan kelembapan udara dapat dimodifikasi melalui desain lanskap, namun perlu ditunjang oleh komponen iklim mikro yang lain seperti kontrol terhadap radiasi dan angin. Jadi hal yang perlu diperhatikan dalam memodifikasi kelembapan udara dan suhu udara adalah proses evapotranspirasi, yaitu kombinasi proses antara penguapan, evaporasi, dan pengeluaran keringat, yaitu transpirasi. Jadi, tanaman ini juga dapat mengatur angin ya, dan dengan bentuk halangan, barrier, atau arahan, guidance, atau belokan, deflection, serta saringan atau filtration. Vegetasi dalam prinsip rancangan juga harus memperhatikan ruang terbuka hijau. Luas ruang terbuka hijau ini mengacu pada UU nomor 26 tahun 2007 tentang tata ruang, yakni sebesar 30% dari luas lahan yang terdiri dari 20% RTH publik dan 10% RTH private. RTH dapat diterapkan pada halaman rumah dengan komposisi pepohonan, semak, dan ground cover yang sesuai. Nah, ini contoh penggunaan RTH pada tapak unit hunian. Ada yang tanaman vertikal,
ada tanaman halaman rumah, serta ada roof garden. Sekian materi kali ini. Untuk lebih lengkapnya, materi bisa diakses di Google Classroom. Di situ juga sudah disampaikan untuk tugas minggu ini. Maka saya akhiri video ajar kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.